Bapa dalam surga, kembali hamba datang ke hadapan hadirat-Mu pagi hari ini mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan. Tuhan begitu baik menjaga melindungi hamba-Mu dalam peristirahatan malam, tidur malam. Hamba dapat tidur dengan tenang, dapat tidur dengan damai dan sukacita karena kasih, penjagaan, perlindungan, anugerah dan rahmat Tuhan semata-mata, bukan karena kekuatanku, kehebatanku, kesanggupanku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan tubuh, jiwa dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan, hari yang baru ini Tuhan telah memberikan hamba nafas kehidupan, masih mempercayakan hamba nafas kehidupan. Hamba bersyukur. Biar Tuhan pimpin hamba, jaga lindungi hamba-Mu pada hari ini. Tuhan berikan hamba hikmat dan kebijaksanaan agar hamba dapat mendengar segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, melihat segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan berpikir segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, berkata-kata dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan bertindak dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, agar hamba tetap memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, hidup bersandar kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini dengan topik kasih setia Tuhan, yang terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat 23. Kasih setia Tuhan. Ada beberapa 3 poin penting yang perlu kita simak. 1. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak berkekurangan. Ratapan 3 ayat 22 sampai ayat 23 mengatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkekurangan dan tidak habis-habisnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kita. 2. Kasih setia Tuhan selalu baru. Ayat ini mengatakan bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu memberikan kita kesempatan baru untuk memulai hari dengan penuh harapan dan sukacita. 3. Kasih setia Tuhan memberikan harapan. Kasih setia Tuhan memberikan kita harapan untuk menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup. Dengan kasih setia Tuhan, kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan percaya diri dan sukacita. Pesan dari firman Tuhan ini, pesan dari khotbah ini. 1. Tuhan selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kita. 2. Kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi dan memberikan kita kesempatan baru untuk memulai hari dengan penuh harapan dan sukacita. 3. Kasih setia Tuhan memberikan kita harapan untuk menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup. Aplikasi, bagaimana kita dapat mengandalkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? 2. Apa langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mempercayai kasih setia Tuhan dan mengharapkan pertolongannya? 3. Bagaimana
kita dapat membagikan kasih setia Tuhan kepada orang lain dan menjadi berkat bagi mereka. Doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tak berkekurangan dan tak habis-habisnya. Kami bersyukur bahwa kasih setiamu selalu baru tiap pagi dan memberikan kami kesempatan baru untuk memulai hari dengan penuh harapan dan sukacita. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengandalkan kasih setiamu dalam hidup kami sehari-hari dan mengharapkan pertolongan-Mu dalam setiap kesulitan dan tantangan. Bapa, kami memohon agar Engkau memberikan kami kekuatan dan pengharapan untuk menghadapi hari ini dengan percaya diri dan sukacita. Kami percaya kepadamu Bapa, bantulah kami untuk mempercayai kasih setiamu dan mengharapkan pertolonganmu dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang berkuasa dan terhormat, kami berdoa. Haleluya, 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 amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang memberikan penguatan bagi kami bahwa kasih setia Tuhan yang tak berkekurangan. Hamba berdoa bagi rekan-rekan semua yang mendengar siaran program ini, biar semua kami merasakan kasih setia Tuhan yang tak berkekurangan, selalu baru tiap pagi. Terima kasih, biar setiap pagi kami tetap berharap pada Tuhan dan melangkah melakukan pekerjaan kami, tugas kami, pelayanan kami dengan penuh pengharapan akan pertolongan, kasih, kemurahan, berkat, dan anugerah serta rahmat Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar semua bangsa ini mengharapkan kasih setia Tuhan dan hidup baik benar, hidup di dalam takut akan Tuhan, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia, kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai ke pelosok manapun dalam dunia ini, ke 5 benua yang ada di dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, agar setiap orang mendengar nama Yesus Kristus dan percaya. Lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka hidup melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam kerajaan sorga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Neraka kosong, neraka tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya yang disiksa siang dan malam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada konflik dalam negara-negara, Tuhan pulihkan. Tuhan hentikan segala konflik, hentikan segala kejahatan, hentikan segala peperangan, hentikan segala hal-hal buruk. Biar Tuhan semuanya aman, damai, sejahtera, dan sukacita. Percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil diberitakan secara leluasa agar setiap orang mendengar nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba silakan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati gereja Tuhan di kota-kota besar, di kota-kota kecil. Tuhan berkati, lindungi para pemimpin gereja, para gembala jemaat, para pendeta, para umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan, biar gereja Tuhan menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, agar lewat gereja Tuhan banyak orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka boleh ibadah, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, khususnya hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sistem organisasinya, sistem kurikulumnya. Tuhan berkati para dosennya, para stafnya. Tuhan berkati para mahasiswanya S1, S2, dan S3.
Tuhan berkati. Semua yang terkait dengan Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, Tuhan berkati. Biar Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa mahasiswa-mahasiswa untuk datang belajar di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel. Biar lewat Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel banyak jiwa boleh dimenangkan, banyak orang boleh belajar dan mengenal kebenaran firman Tuhan dan menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Produk yang dihasilkan dari Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, baik lulusan S1, S2 dan S3, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin dimuliakan, makin berkembang, makin dikenal, dan menjadi berkat bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada, Tuhan berkati kami, berkati keluarga kami, berkati hidup kami. Kami butuh penyertaan kasih dan kemurahan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan, memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian, memberikan kita damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, semuanya berhasil karena diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin.